Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajhi wonten narsanipun para bapak para sedaya hormati jamaah salat maghrib wajib dimatur dengan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih banyak nikmat Allah baik iman Islam dan iman sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah yaitu salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kajian atau aktif bersama-sama. Insyaallah apa yang kita lakukan tidak lain adalah merupakan bagian daripada pelaksanaan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikut-pengikutnya. Insyaallah termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kajian tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi izinkan kami menyampaikan tentang ulumul Quran sebelum kami nanti membacakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan ilmu Al-Quran. Ini ada di dalam kitab Syaf'il Asir Imanatil Muhammadiyah yang diterbitkan oleh lembaga pengembangan pondok pesantren Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdaful Quran. Judulnya tujuan diturunkannya Allah Subhanahu wa taala sengaja di dalam menurunkan Al-Quran tidak langsung jumlatan wahidatan ila Muhammadin Rasulillah, tidak langsung dalam bentuk Al-Quran penuh dari surat Al-Fatihah sampai, tetapi tafsilan secara bertahap. Ternyata kalau kita kaji di dalam Al-Quran itu ada maksud dan tujuannya. Mengapa Allah memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap? Anzalallahu kitabahu. Anzala telah menurunkan siapa Allah kitabahu, kitabnya Al-Quran Karim, Quran yang mulia, lihikamin azimatin, untuk menjadi hukum-hukum bagi persoalan yang besar atau yang agung. Wa ahdafun jaliyatun dzikruhallahu ta'ala fi kitabihi, dan tujuan yang jelas bagaimana yang Allah sebutkan di kitabihi, di dalam kitabnya, minha, di antaranya. Satu, hidayatul bashar wa ikhrajuhum minan dhulumati ila nur. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran yaitu yang pertama
hidayatul bashar, sebagai hidayah bagi manusia biasa. Jadi bashar itu artinya manusia biasa yang terkadang salah, kadang benar. Wa ikhrajuhum minad dhulumati, dan mengeluarkan mereka, yaitu al-bashar, manusia biasa, minad dhulumati, dari ketetapan menuju cahaya. Yang pertama, yang dimaksud dengan dhuluman itu apa pengertiannya? Yaitu dalam hal masalah ketuhanan atau dalam hal masalah ketauhidan. Sesungguhnya sebelum Quran diturunkan pun sudah banyak manusia yang beribadah kepada Tuhannya, kepada sesembahannya. Tetapi Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi dalam pandangan Allah belum. Makanya wa ikhrajuhum minad dhulumati, mengeluarkan mereka dari ketetapan menuju cahaya, supaya capek-capek setiap hari beribadah ternyata tidak ada hasilnya karena salah dalam mengibadahi Tuhan. Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad ja'akum minal kitabi nurun wa kitabun. Qad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepadamu, minallahi, dari Allah, nurun, cahaya, wa kitabun, dan kitab yang nyata. Makanya umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, sebelum Quran diturunkan dan disampaikan, mereka disebut dengan umat atau kaum jahiliyah. Yahdi bihillahu, memberikan hidayah bihi, dengan Alkitab atau Al-Quran, siapa Allah, manit tada, kepada orang yang mengikuti. Jadi kalau yang tidak mengikuti ya tidak akan mendapat hidayah Allah. Hidayah itu harus ada usaha, tidak semata-mata yang pun hidayah lah. Nah, kalau tidak ada usaha, ya hidayah itu tidak akan datang atau datangkan. Manit tada'ah, kepada orang yang mengikuti, ridwanahu, ridhonya Allah. Makanya dalam kitab Fathul Majid, bagaimana disampaikan dalam kajian Ustaz Fatih Mursadi, juga saya baca di dalam kitabnya kan, yang namanya ibadah itu kullu ma yuhibbullahu wa yarda, segala sesuatu yuhibbullahu, yang Allah menyukainya. Meskipun baik menurut kita, tapi Allah nggak suka, bukan disebut ibadah. Yang kedua, wayar dohu, yang Allah meridhoinya, itu baru dikatakan ibadah. Ada perbuatan baik dilakukan oleh kita, tapi ternyata Allah tidak menyukai, Allah tidak ridho, ya bukan ibadah. Saya membaca, melihat betul, itu ada pengacara terkenal di Indonesia, namanya Hotman Paris Hutapea. Itu sangat-sangat terkenal. Ketika ada Aidul Adha, dia melaksanakan Aidul Kurban, berkurban dengan sapi yang besar sekali dengan harga yang ratusan juta. Nah, apa itu ibadah? Ibadah nopo sanes niku?
Padahal yang berkorban itu khutbah harus pakai itu betul-betul ada di itu pada memberikan sapi besar ratusan juta sebagai berikan kepada salah satu masjid untuk berkurban. Nah, pertanyaannya, apakah itu disebut dengan ibadah? Ya baik, menurut pandangan manusia bahkan sangat-sangat baik. Itu bisa dikatakan sedekah. Tapi apakah Allah menyukai? Apakah Allah ridho? Karena Utsman fardu itu menjadi seorang yang muslim, maka bagi Allah tidak disebut ibadah. Masuk Islam dulu, baru kemudian manittaba'a ridwanu subulas salam, kepada orang yang mengikutinya ridwanahu ridwan Allah subulas salam, maka orang tersebut akan mendapatkan jalan keselamatan. Al-Quran sebagai hidayah, Al-Quran sebagai jalan keluar dari kezaliman, kegelapan menuju cahaya. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan cara manittaba'a, mengikuti ridwanahu ridwan Allah, maka subulas salam, orang tersebut akan mendapatkan jalan keselamatan. Wa yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dengan catatan biidnihi, dengan izinnya. Ya wa yahdihim, dan berikan hidayah kepada mereka ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus atau jalan yang benar. Quran surat Al-Maidah ayat 51 sampai 61. Ini tujuan yang pertama diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagian daripada ahdaful Quran Karim, tujuan diturunkannya Al-Quran yang mulia, liindaril asati wa basiril mu'min, untuk memberikan peringatan kepada siapa? Al-asat, yaitu orang yang melakukan perbuatan maksiat. Maksiat itu perbuatan yang menyalahi aturan Allah, itu namanya maksiat. Apa saja kok menyalahi aturan Allah, itulah maksiat. Jamaknya ma'asi. Liindaril asati wa basiril mu'min. Tujuan yang kedua dari diturunkannya Al-Quran untuk memberi peringatan bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman. Apa bentuk kabar gembiranya? Nanti bagi orang yang beriman akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah berupa kebaikan-kebaikan, baik dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya. Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah
anzala ala abdihi yang telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya ai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menurunkan apa alkitab berupa alkitab atau Al-Qur'an wala yaj'al lahu iwaja dia tidak membuat padanya sedikit pun iwajan iwajan itu kebengkokan atau yang berkelok-kelok. Dengan Al-Quran Allah tidak akan mempersulit, tapi justru akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kebalikan jalan yang lurus adalah iwaj, jalan yang berkelok-kelok atau jalan yang bengkok. Ayat yang kedua, qayyiman liyundira ba'san sadidan min ladunhu. Dia juga menjadikan Alkitab yang lurus agar dia memberi peringatan liyundira ba'san sadidan agar dia memberikan peringatan ba'san sadidan siksaan yang sangat pedih min ladunhu daripadanya itu dari Allah Subhanahu wa yubassiral mu'minina dan memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman alladzina ya'maluna sholihat yaitu mereka yang senantiasa beramal sholih meskipun beriman tapi tidak beramal sholih dia tidak akan mendapatkan basyiran minallah. Inna lahum ajran hasanah dan juga bagi mereka akan mendapatkan ajran balasan hasanan berupa kebaikan. Nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah tujuan Al-Quran diturunkan secara tafsilan, secara bertahap. Yang kedua diindaril asati wa basiril mu'min. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuan Al-Quran diturunkan secara bertahap tadzkiratan li ulil albab sebagai pengingat-ingat li ulil albab bagi orang yang menggunakan akal pikirannya. Kalau enggak tidak menggunakan akalnya ya saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Kok enggak bahasa Jawa atau bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Ya nabinya kan di Arab, nah tidak hanya sebatas itu. Allah turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tujuannya agar kamu menggunakan akal pikiran. Makanya ini yang ketiga, tadzkiratan li sebagai pengingat-ingat. Oleh sebab itu Al-Quran harus dikaji. Apa itu isinya? Pahami maknanya. Kemudian supaya lebih jelas bagaimana tafsir dan penjelasan. Maka di Muhammadiyah juga sudah Burhani Bayani Irfani itu di dalam rangka tadzkiratan ulil albab. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Thaha, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami Allah Al-Quran menurunkan Al-Quran kepadamu litasqa agar menjadi susah. Maksudnya Allah tidak menurunkan Al-Quran kepadamu litasqa untuk agar kamu menjadi susah. Tidak. Illa tadzkiratan liman yakhsha, kecuali
tadhkiratan sebagai pengingat-ingat lima yasa bagi orang yang takut kepada Quran surat Toha ayat 1 dan 2. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kajian-kajian yang kita ikuti dari ayat per ayat, kita pahami, inilah dalam rangka kita mengenalkan isi daripada Al-Quran. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuan Al-Quran diturunkan tafsilan secara terperinci, hudaw wa rahmatan, sebagai petunjuk, sebagai hidayah, wa rahmah dan rahmah. Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qasin tilka ayatul Quran. Itulah ayat Al-Quran. Inilah ayat-ayat Al-Quran. Wa kitabim mubin, dan kitab yang nyata. Hudan sebagai petunjuk, wa busra lil mu'minin, dan sebagai pembawa kabar gembira bagi orang yang beriman. Siapa? Mereka yang akan mendapatkan kabar kegembiraan bagi yang beriman, alladzina yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan sholat, wa yu'tuna zakata, dan yang menunaikan zakat, wa hum, dan mereka fil akhirati, di akhirat, hum yuqinuna, mereka menjadi orang-orang yang yakin. Quran surat An-Nahl ayat 1-3. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga di dalam Quran surat Luqman ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka itulah ayat, inilah ayatun ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Kitab Al-Hakim, yang bijaksana. Hudan sebagai petunjuk, warahmatan, dan rahmat, lil muhsin, bagi orang yang berbuat baik. Makanya ada muslim, muhsin, mukmin. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahdaful Qur'anil Karim tafsilan, tujuan diturunkannya Al-Quran secara bertahap, li fahmi wa tadbiri, yaitu untuk bisa dipahami, karena secara bertahap sehingga kronologisnya jelas. Sebagian dari fungsi Allah turunkan Al-Quran menjawab persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat pada saat itu. Makanya difahmin, untuk dipahami, wa tadbirin, dan menjadi pengingat-ingat, jadi i'tibar, sebagaimana dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran, apakah kamu tidak memikirkan, bertadabbur dengan Al-Quran, walau kana min indi ghairi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya kamu masih saja mengambil sesuatu alasan ghairallah, dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, maka tentunya kamu akan menjadi orang-orang yang senantiasa berbeda pendapat, berselisih, kalau tidak kembali mengambil alasan-alasan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya pantas Nabi kita Muhammad SAW ketika haji wada, haji yang terakhir bagi Nabi, karena setelah itu beliau dipanggil oleh Allah, ketika
di Arafah beliau berkhutbah. Dalam salah satu sisi khutbahnya adalah aku tinggalkan dua perkara yang manakala kamu berpegang teguh kepada dua perkara itu lantan itu abadan engkau sekali-kali tidak akan mendapatkan kesesatan selama-lamanya. Apa? Kitaballahi wa sunnah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu segala apa saja manakala rujukannya kembali kepada Al-Quran, pasti kata Allah la wajadu fihi ikhtilafan katsir. Kamu tidak akan pernah mendapatkan perbedaan-perbedaan yang bermakna. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu yang rahmati Allah, tujuan Al-Quran diturunkan secara bertahap, mau'idatan wasifaan lima fis sebagai mau'idah. Mau'idah itu artinya ya pengingat-ingat yang baik atau yang biasa dikenal dengan mau'idatul hasan. Mau'idatan sebagai pengingat-ingat yang baik supaya manakala terjadi sesuatu hal, ayo kita kembali kepada Al-Quran. Wasifaan lima fis dan sebagai obat lima atas apa-apa fisuduri yang ada di dalam hati. Jadi Quran itu adalah obat. Karena nonton ayat ini bahwa sifaun obat, terutama obat hati. Manakala kita mendapatkan kegalauan, persoalan-persoalan yang kaitannya dengan psikis, kejiwaan, maka kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatun, sungguh telah datang kepada. Ini dia malah Allah dengan kata-kata sungguh. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada. Apa mau'idhatun? Mau'idah, nasihat-nasihat yang baik. Mir rabbikum, dari Tuhanmu, wasifaun, dan obat lima fi suduri, atas apa-apa yang ada di dalam hati. Wa hudaw wa rahmah, dan sebagai petunjuk atau hidayah, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 70. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk sekilas kajian tentang ulumul Quran ini kami ambil dari kitab yang disusun oleh Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammad. Insya Allah ini akan kami jadikan kurikulum. Di SMK Muhammadiyah Majenang itu ada gerakan subuh berjamaah. Jadi guru karyawan yang nanti wajib mengikuti sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan pengajian. Alhamdulillah masjidnya diramai. Habis itu medan nih sudah disiapkan medan untuk kopi, untuk susu, untuk mentuan, untuk mau tepak itu. Nah, salah satunya kami membuat kurikulum yang kami ambil dari kitab-kitab yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Alhamdulillah isinya luar biasa. Kemudian kita beralih kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan kajian-kajian sebelumnya, lama sekali kami tidak melaksanakan kajian tentang hadis. Masih masalah bab sholat. Babus sholatil idain, bab tentang sholat dua hari raya. An Aisyah,
Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan ha, kalau laki-laki hu. Kalau laki-laki dan perempuan haru haru. Kolat ia berkata. Kalau perempuan pakainya kolat. Kolakolu kolat. Kolat takul nakul takul tu makul tu. Kulti kultu makul tu nakul tu. Kolat ia berkata. Kola Rasulullah. Nah, laki-laki jadi kolat. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yauma yuftirun nasa wal adha yauma yudhiyan nasu. Al-fitru adapun hari raya Idul Fitri, yauma yaitu hari yuftirun nasa yang manusia pada berbuka. Kon pada makan ampun puasa. Bila makai wonten hadis niku Rasulullah sebelum melaksanakan sholat pergi menuju tempat sholat beliau makan terlebih dahulu. Maaf, karena wajib. Wa adha sedangkan Idul Adha yauma yaitu hari yudhiyan nasu yang hari itu manusia supaya pada melakukan udhiyah yaitu penyembelihan binatang kurban. Niki kayane kabeh hukum wis pada bisa nggih membahas binatang kurban. Rakyat tambah jusem sing penting yang bener. Itu. Boten kali zaman biyen kan yang orang masjid gede langka. Sekarang mana-mana saja. Hadis yang kedua, wa an Abi Umair bin Anas. Hadis dari Abu Umairah ibnu Anas. Anas bin Malik. Bukan Malik bin Anas. Ajudan Rasulullah Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhuma kepada keduanya, yaitu kepada Abu Umairah dan kepada Ibnu Anas. An umumatin lahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari paman-pamannya di kalangan sahabat bahwa suatu khalifah telah datang. Anna rukban ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa satu khalifah telah datang, kafilah maksudnya. Bahwa suatu kafilah rukban. Rukban itu dari kata rokiba, para penunggang kuda atau penunggang unta. Karena kafilah turun pada menunggang unta atau kuda, maka disebut dengan rukban. Jauh ilan Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazahidu annahum ra'ahul hilal bil amsi. Yang para kafilah yang datang kepada Nabi, lalu mereka bersaksi fazahidu annahum bahwasanya mereka ra'ahul hilal telah melihat hilal. Hilal itu kuda. Bil amsi kemarin. Wingi ini kok. Kemudian wa amarahum Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada mereka, maksudnya ya para pengikut-pengikut Nabi, sahabat-sahabat Nabi, ayyuftiru untuk melakukan berbuka puasa. Faida asbahu yahdu ila musallahu. Kemudian setelah mereka berbuka puasa dan esoknya fa asbahu yahdu mereka pergi menuju tempat ila musallahum tempat sholat mereka.
artinya melaksanakan Idul Fitri. Rawahu Ahmad, hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Wa hadza laftuhu wa isnaduhu sahihun. Wa hadza dan inilah hadis laftuhu lafadznya wa isnaduhu dan sanadnya sahihun sahih. Singkat cerita, Rasulullah didatangi oleh kafilah dagang. Yang kafilah dagang itu ketika sampai kepada Nabi, mereka itu bersaksi menyampaikan kepada Nabi, sungguh saya kemarin telah melihat hilal bulan purnama. Maka kemudian Rasulullah menyuruh kepada mereka untuk berbuka puasa dengan kesaksian. Kemudian paginya Rasulullah juga menyuruh untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu an, qol, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahdu yaumal fitri hatta yakula tamarotin. La yahdu tidak pergi yaumal fitri pada hari Idul Fitri, maksudnya tidak pergi melaksanakan sholat. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yakula, hingga beliau makan tamarotin, beberapa kurma. Inilah yang kemudian di dalam kitab fikih, dalam fikih Said Sabiq juga di sana disebutkan bahwa disunatkan bagi orang yang akan melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri, untuk makan terlebih dan mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Akhrajahul Bukhari, akhrajahu telah mengeluarkan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa fi riwayatin wa allaqatin wa sholaha Ahmadun wa ya'buduhunna afrodan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi memakannya afrodan, satu persatu. Bukan langsung digenggam, maam habis segegemban. Nah, ini bisa dijadikan contoh. Manakala nanti kita masih ada kurma, sederenge mangkat tempat sholat Idul Fitri, maaf kurma. Kemudian wa an Ibni Buraidah, hadis dari Ibnu Buraidah, an abihi, dari bapaknya, radhiyallahu an, semoga Allah meridhai, anhu, kepada Ibnu Buraidah. Qol, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri, tidak keluar pada hari raya Idul Fitri, hatta ama, hingga beliau makan terlebih dahulu. Wala yut'amu yaumal adha hatta yusalliya, dan beliau Nabi tidak makan yaumal adha, pada hari raya Idul Adha, hatta yusalliya, hingga beliau melaksanakan sholat terlebih dahulu. Ini ternyata fikih-fikih itu ya dasarnya hadis. Kalau kita ngaji fikih itu kan hanya sekedar tek-teknya saja. Min sunanis yami, babun min sunanis yami, bab tentang sunnah-sunnahnya puasa. Nah, kemudian bab tentang sholatul Idul Fitri wal Adha. Ini ternyata landasannya ini hadis. Inilah pentingnya kita membaca
atau belajar hadis supaya kita tahu minimal kita menjadi muttabi. Muttabi itu orang yang mengikuti suatu pendapat dengan tahu dan mengerti bahwa apa yang disampaikan itu ada landasannya, ada dalilnya. Itu muttabi. Jangan muqallid. Kalau muqallid atau orang yang taklid, yang penting manut lah. Wong kae mbahku mbiyen kaya gue. Nah, ini tingkatannya muqallid, taklid, nangsa. Orang Muhammadiyah harus minimal muttaqi. Jangan menjadi muqallid. Caranya dengan ngaji seperti ini. Lanjut ya. Hadis selanjutnya wa an ummi Atiyah. Hadis diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai anha kepada Ummu Atiyah. Qalat, ia berkata, umirna an nukhrijal awatiqo. Kata Ummu Atiyah, kami diperintahkan untuk mengajak kedua siapa al-awatiqo, gadis-gadis, wayu wal huyyado, jamak dari kata haid. Haid jamaknya huyyad, dan wanita-wanita yang sedang haid fil aidaini, pada hari raya aidain. Nah, kata Ummu Atiyah, saya diperintahkan untuk mengajak keluar gadis-gadis dan wanita-wanita yang sedang haid untuk ikut pergi ke tempat sholat aidain. Yashhadnal khairu wa da'watal muslimin, untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan, wa da'watal muslimin, dan dakwah kaum muslimin, wa ya'tazilul khuyu wa ya'tazilul khuyyadha wal musalla. Wanita-wanita yang haid itu terpisah al-musalla, dari tempat sholatnya. Maksudnya dipisah. Jangan malah masuk bercampur dengan yang lain. Meskipun diajak, tetapi untuk agar bisa dengan orang yang sudah haid. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu, manakala Idul Fitri atau Idul Adha, kok ada keluarga kita, terutama yang perempuan, anak kita, saudara kita, kok sedang haid, maka tetap diajak untuk ke tempat sholat. Bukan untuk sholat, tetapi untuk ikut. Namun duduknya dipisah dengan orang yang sholat. Tujuannya adalah satu, yashhadnal khair, untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan, wa da'watal muslimin, dan dakwah kaum muslim, sebagai simbol mu'tamarul muslimin. Muktamarnya orang-orang Islam berkumpul satu padu dalam rangka beribadah, menunaikan kegembiraan dengan datangnya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, buatan gelem ya mau dibacakan hadis ini. Kemudian wa'an Ibnu Umar, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi anhuma, kepada keduanya, yaitu Ibnu Umar, anaknya Umar, dan Umar itu sendiri, sahabat Nabi. Qal, ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Umar, bahwa saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
wa Abu Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, yusallunal aidaini qoblal khutbati. Rasulullah, Abu Bakar, Umar melaksanakan aidaini salat wahid qoblal khutbati, sebelum khutbah. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bedanya salat Id dengan salat Jumat. Salat Jumat itu khutbah isid nembe salat, nek salat Id ini salat isid nembe khutbah. Nah, ini riwayatnya, dalilnya. Ibnu Umar melihat Nabi, Abu Bakar, Umar bin Khattab sholat ini sebelum khutbah. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis sangat-sangat kuat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa an Ibnu Abbasin, hadis dari Ibnu Abbas. Zaman biyen niku anak cukup dijenengi dengan Ibnu. Anaknya Abbas ya Ibnu Abbas. Anaknya Umar Ibnu Umar. Zaman sing kayane langka. Ibnu Mas'ud ya. Nonton. Saya mau perhatikan. Pulang jenenge bapak. Jalan. Hadis dari Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas itu salah satu paman Rasulullah SAW. Ini putranya Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai anhuma kepada keduanya, yaitu Ibnu Abbas dan Sayyidina Abbas. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumul aidi rak'atain. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idnya 2 rakaat. Boten 4 rakaat. Aneh iki. Lam yusalli qablaha wala badaha. Beliau Nabi tidak sholat qablaha sebelumnya, wala badaha dan setelah. Aneh. Jadi ampun sholat isi. Bare ya terus sholat. Akhrajahu sab'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 7. Yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. 7 ulama hadis mengeluarkan, meriwayatkan hadis ini. Bukan esuk itu diingatkan aja sholat sedurunge lan sawisé. Pokoknya teka yang langsung sholat Id. Wa anhu, dan masih diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada keduanya, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholal Ida bila adani. Sholat Id dengan tidak memakai adzan. Kenapa sholat Id tidak adzan? Wala iqomatin, dan tidak pula iqomah. Ulana datang ada di sini. Komat. Nah itu. Ternyata ini dalilnya. Saya Nabi ketika sholat Id tidak diawali dengan adzan, wala iqomatin, dan tidak pula diakhiri dengan iqomah. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkan hadis ini Imam Abu Dawud dalam kitabnya Al-Musnad, wa asluhu fil Bukhari, yang asalnya fil Bukhari dalam riwayat Imam Bukhari. Untuk tambah pengetahuan nggih Bapak nggih.
Kenapa ibadah-ibadah kita kok seperti itu? Ternyata memang ada landasannya, ada dalilnya, ada pegangannya, ada aturannya. Bukan asik takon, sebab kita sudah pernah mendengar membaca hadisnya, kayak anak hadis, sengaja. Nah, itu. Nah, nek ngerti kan bingung. Selanjutnya, Waan Abi Sa'id, hadis diriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu an. Semoga Allah meridai anhum padanya pada Abu Sa'id. Qal ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'aidi syai'an. Fa idza raja'a ilal manzilihi shalla raka'atain. Kata Abu Sa'id bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat apapun, la yusalli qoblal aidi syai'an, tidak melakukan sholat apapun sebelum melaksanakan sholat id. Faida roja'a, maka ketika ia sudah kembali ila manzilihi, ke rumahnya, sholat raka'ataini, baru di rumahnya sholat 2 rakaat. Ngomong tentang tempat sholat itu. Rawahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Hasan itu di bawah derajat sahih. Kalau tadi ya yang dari Ibnu Abbas itu riwayatnya sahih, bahkan wa asluhu fil Bukhari. Kalau yang kedua ini hasan, berarti yang kita pegang, kita jadikan rujukan yang dari Ibnu Abbas. Derajat kesahihannya lebih tinggi daripada hasan. Umaya rasa sholat. Dari maem baik tamu keluarga. Pun mani niki pun apa? Ngaten para bapak, para ibu, salam hormati. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan membaca hadis-hadis ini menambah wawasan pengetahuan kita dalam rangka kita mengamalkan syariat Islam, tidak hanya sebatas muqallid atau taklid, tetapi minimal muttaqi. Jika ada khilafan, kekeliruan, mohon maaf. Kita taufiq wal hidayah. Nasallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.